Hai guys, hari ini aku akan baca bab 3 yang bertajuk Bermain dengan Api dari novel My Love, My Enemy. Kalian bisa membaca novel ini di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Seketika itu juga, bodyguard Kai yang berbadan kekar melepaskan Laluna, membuatnya hampir terjatuh karena kelelahan meronta-ronta. Mereka berdiri berhadap-hadapan di bawah tatapan mata banyak orang yang menanti. Kai masih berdiri dengan wajah dingin tak berekspresi sambil menyusap pipinya. Bekas tamparan Luna. "Berapa hargamu?" Suara Kai terdengar tenang dan dingin. Mata Laluna membelalak. "Harga? Apa yang dibicarakan laki ini?" Matanya melirik ke gelas minuman Kai di meja, lalu tanpa berpikir panjang, Laluna sedang menguji nyali dengan menyiramkan air dalam gelas itu kepada Kai. "Itu harga untukmu." Dengan jantung berkedup kencang tak membuatnya, Laluna menciut. Semua orang dibuat ternganga tak percaya dengan yang dilakukan Laluna sekarang sehingga membuat wajah dan setengah pakaian Kai basah karena siraman air minumnya sendiri. Seketika pemilik klub menarik kasar lengan Laluna dan memarahinya dengan kesekian kalinya. "Apa yang kamu lakukan? Berani sekali kamu melakukan itu kepada pelanggan penting kita. Apa kamu sudah bosan dengan hidup? Hah?" Kemudian dengan wajah yang sangat merasa bersalah dia tampakkan ketika melihat reaksi Kai yang menahan luapan emosi di sana. Maafkan saya, saya akan memecatnya sekarang juga karena sikap buruknya," ungkap pria gendut itu. Tapi sepertinya rasa muram yang tadinya menggapi diri Kai kini telah hilang karena emosinya saat ini, dan itu Mbak Kai tak langsung meluapkan emosinya. Ia masih bersikap tenang dan menantikan. Lalu Kai memusatkan mata dinginnya kembali ke Laluna. "Katakan berapa hargamu dan aku akan membayarnya," tawarnya lagi dengan mengklaim bahwa dirinya harus memiliki perempuan ini. Parahnya lagi, Kai memutuskan dalam hati kalau dia harus memilikinya segera. Lalu salah mengira bahwa pria itu bukannya marah ataupun kapok dengan sikap buruknya, namun tetap saja berusaha menawar dirinya. Laluna berusaha memutar otak bagaimana cara menghadapi pria ini. Matanya melihat sekeliling tak mudah dirinya untuk kabur melarikan diri. Itu adalah keputusan yang sangat bodoh. Satu-satunya jalan hanya menuruti kemauan pria arogan ini. "Jangan menguji kesabaran dan kebaikan hatiku. Kamu pasti akan sangat menyesalinya dan aku tidak ingin memperlihatkan hal itu kepadamu." Nada dingin Kai yang sebenarnya mampu membekukan hati siapapun. Mata mereka saling beradu. Lalu Kai berkata, "Ambilkan aku minum lagi dan aku anggap semua ini tidak pernah terjadi." Titanya yang harus dipatuhi. Sebenarnya, Laluna tidak ingin bergerak, namun bos penjilatnya ini memaksanya untuk melakukan perintah Kai. Sementara bartender di sana sudah sibuk menyiapkan minuman yang sama. Karena risih dengan coletehan bosnya ini, dengan tatapan penuh kebencian, ia pun berbalik badan dan memilih untuk mengikuti permintaan pria itu. Seharusnya Luna tidak mengambil pekerjaan ini. Dia sama sekali tidak cocok. Dia bekerja di sini hanya ingin menjadi tukang cleaning service saja seperti yang dipampangkan pada lembaran pengumuman lowongan kerja. Tetapi kenapa dirinya malah dijadikan wanita penggoda seperti ini? Tidak, ini sama sekali tidak benar. Setelah malam ini, dirinya akan datang ke tempat seperti ini lagi, ungkapnya di dalam hati. Setelah sampai di meja bar, tiba-tiba ide pun tercetus dalam benaknya bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Ia harus memberi pelajaran pria hidung belang itu, supaya pria itu tak ingin lagi menawar harga dirinya lagi. Dan untuk melancarkan aksinya, Laluna pun berkata kepada bartender, "Bisa tolong ambilkan saya air putih? Saya merasa gugup sekali." Alasan Laluna. Pada saat bartender sibuk mengambil air minum untuknya, segera diam-diam Laluna pergi ke loker untuk mengambil sesuatu di tas rempang kecil yang ternyata adalah obat pencahar yang selalu ia bawa. Ketika kembali, si bartender sudah menjaga minuman milik pria itu. "Dari mana kamu?" tanya bartender. "Kamar kecil," jawab cepat Laluna kemudian mengambil gelas yang sudah berisi air putih. Ia pun segera meneguknya hingga tak tersisa setetes pun lalu memberikan kepada bartender yang kemudian langsung membawanya ke tempat lain. Melihat ada kesempatan, segera Laluna masukkan serbuk pencahar sebanyak-banyaknya ke dalam minuman pria bernama Kai itu. "Rasakan ini, kamu tidak akan bisa menawarku lagi sampai besok pagi dan aku pastikan kamu akan menderita semalaman ini karena sudah berani-beraninya menawar diriku seperti barang mainan," umpat Laluna dalam hati kemudian merapikan diri sebelum akhirnya membawakan minuman ini ke meja Kai.
Sebenarnya ada rasa takut yang luar biasa dirasakan oleh Laluna, tetapi dia harus memberikan pelajaran dengan pria arogan ini. Laluna kembali meletakkan minuman di meja Kai, sementara Kai terlihat memincingkan bibirnya ketika bisa mengendalikan permen ini di bawah kuasanya. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi, dan sayangnya Tuhan telah memberi tanda-tanda kepada Kai dari mata Luna yang tak lepas memperhatikan minumannya. Tetapi entah kenapa perempuan satu ini memiliki tekad yang kuat untuk mencelakainya hingga lupa bahwa dia sudah menantang laki paling berbahaya. Mata Kai melirik gelas yang diletakkan Laluna di mejanya. Dia tahu kalau ada sesuatu dalam minumannya itu. Laluna terlalu tidak berpengalaman dan usaha pertamanya meracuni orang. Tangannya gemetaran dan matanya gugup, berkali-kali melirik ke gelas minuman itu. Laluna bahkan tidak menyadari bahwa sikapnya yang seperti itu menimbulkan rasa curiga sehingga rencananya itu terbongkar dari awal. Sebenarnya tadi Kai memutuskan untuk menertawakan Laluna diam-diam dengan pura-pura akan meminum minuman beracun itu. Tapi bibir ranum itu dan penampilan Laluna yang luar biasa seksi memunculkan sisi iblis dalam dirinya. Sisi iblis yang kehausan. Mungkin sudah waktunya perempuan yang satu ini menerima pelajaran atas kenekatannya. Duduk. Tangan Kai menumpuk ruang di sampingnya supaya Laluna duduk di dekatnya. Jangan membuatku berubah. Ayo temani aku minum. Ditanya lagi.